pulang Bu Heni. Alhamdulillah, Ya, Ibu. mohon maaf makasih salik Bu Heni. Ya Bu Heni, kita sekarang diskusi aja ya. Iya. Diskusi tentang persiapan observasi nanti Bu Heni di kelas ya. Apa yang ingin Bu Heni kembangkan dalam fokus perilaku nanti di kelas? Saya akan memfokuskan pada keteraturan suasana kelas. Kelas ya. Lalu kenapa perubahan perilaku apa nih yang ingin Bu Heni kehendaki dengan mengambil tadi fokus perilakunya keteraturan suasana kelas? Satu, saya akan melakukan komunikasi positif, Iya. biar kelas jadi kondusif. Ya. Betul. Yang ketiga akan mengingatkan kesepakatan kelas. Ya, Itu betul, paling betul, tidak. ya. 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 Lalu kenapa menganggap itu penting untuk diangkat sama Bu Heni? Karena dengan keteraturan suasana kelas, insya Allah dengan anak dilibat, dengan saya berkomunikasi positif, memanggil nama anak tersebut, akan merasa dekat anak juga ya. Betul. Saya menyampaikan pembelajaran, mengingatkan kembali kesepakatan kelas, dan yang paling utama adalah strategi pengelompokan kelas. Iya. Biar di situ anak semua aktif, Bu. Aktif, Iya. semua terlibat. Iya, Semuanya iya, terlibat. iya. Jadi akan ada lebih kedekatan Iya. yang sangat daripada kita duduk tanpa berkelompok. Iya, betul. Nah, sekarang strategi apa nih yang akan Bu Heni lakukan saat nanti di kelas? Mau menggunakan model apa nanti Bu Heni? PBL. PBL. Oke, sekarang kita sepakat aja ya Bu Heni ya. Berarti Iya. nanti saat saya Bu Heni di kelas, Bu Heni akan mengambil fokus perilakunya keteraturan suasana kelas, lalu juga akan menggunakan nanti mengingatkan kesepakatan kelas, lalu juga Bu Heni akan menggunakan model PBL, project based learning ya, problem based learning. Mungkin dengan pendekatan diferensiasi ya Bu Heni ya. Iya. Nanti Bu Heni akan mengelompokkan berdasarkan asesmen awal mungkin ya Bu Heni ya. Nah, mudah-mudahan nanti pas hari hanya berjalan lancar ya Bu Heni ya. Nah, lalu juga nih usaha-usaha Bu Heni mulai dari awal sampai akhir akan bagaimana nih langkah-langkahnya? Saya persiapan dulu RPP, Ya, belajarnya, terus PowerPoint Ya. buat anak semaksimal mungkin anak bisa mengerti, bisa memahami Iya, gitu ya. iya. Ya, itu yang akan saya lakukan. Oh, siap malah Bu Heni. Nah, kapan rencananya Bu Heni akan saya observasi nanti? Hari Jumat jam terakhir pada tanggal 6 September. 6 September 6 di September, kelas? di kelas 811. Oh. Nah, sekarang kira-kira kapan nih saya akan atau bisa melihat produk modul ajaran di Bu Heni? Sudah Bapak? Oh, subhanallah, luar biasa Bu Heni. Sudah disiapkan ya Bu Heni ya. Iya. Terima kasih, nanti akan saya pelajari dulu ya Bu Heni ya. Mudah-mudahan saatnya observasi semua berjalan lancar. Bu Heni juga sehat, semua sehat ya Bu Heni ya. Terima kasih Bu Heni, mangga dilejang Bu Heni. Sami-sami Bu Heni. Hari ini gimana? Sehat? Oke, terima kasih. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa dulu. Rajinnya, silakan. Duduk siap. Siap. Atas membuka pembelajaran alfabetnya berdoa. Berdoa dimulai. Jam terakhir biasanya pada lelah ya. Apalagi matematika. Yuk, kita berdiri dulu semua. Ya. Lihat Ibu. Tepuk 1 begini. Tepuk 2 begini. Tepuk 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 2 kali 5. Ahmad Fahri. Sakit tadi ibunya ada. Ya. Alvina. Wisnu. Zahira. Dulu pernah ya? Ada sistem persamaan linear satu variabel.
Sekarang dua variabel. Apa itu artinya SPLDP? Sebentar. Siapa yang pasang? Randi? Polis? Milana? Wih, banyak lagi. Valia, Kapka. Coba Kapka apa? Sistem persamaan linear dua variabel. Sistem persamaan linear dua variabel. Apa yang kamu ketahui tentang dua variabel itu? Memiliki dua variabel. Memiliki dua variabel. Boleh dibantu, Polis? Contohnya, contoh dua variabel itu seperti X dan Y. X dan Y. Terima kasih Kakak. Polis juga Milana, yang lainnya juga kalian ya. Sebelum dilanjutkan kita dengan kesepakatan kelas ya. Bertanggung jawab kalian, disiplin semua. Tapi sebelum mulai ke ini, tolong lihat dulu di bawah ada sampah nggak? Selagi masih bisa tersentuh dengan tangan, ambil. Buang. Sip. Biar kita enak. Linear dua variabel. Hari ini akan membahas ini dengan metode eliminasi, ya. Dengan tepat, cepat, dan akurat. Ada sedikit tayangan video. Merupakan suatu persamaan yang melibatkan dua variabel seperti tadi kata Milana ya, berpangkat 1 dengan bentuk umum AX plus BY plus C. X adalah variabel, Y variabel, ABC adalah konstanta, angka. Angka yang bareng dengan variabel apa sih? Masih ingat? Koefisien. Di kantin sekolah Amar membeli 2 jenis jajanan, 1 bungkus keripik singkong dan 2 bungkus keripik talas. Membayar uang sebesar Rp 4.000. Cerita 1, jika kita memodelkan permasalahan tersebut, persamaan untuk harga jajanan yang Amar beli adalah S plus 2T. Keripik, singkong, mungkin itu singkatnya sama ibu. S-nya singkong. 2T. T-nya adalah talas. Ada lagi cerita kedua. Di suatu lahan parkir, tarif parkir motor 2.000 dan mobil 5.000. Pada suatu hari pengelola parkir menghitung pendapatan mereka yaitu sebesar 1.051.000. Sepintas ada yang bisa disederhanakan enggak dengan angka ini? 2.000, 5.000, 1.051.000. Biar kalian tidak repot untuk melihat angka yang besar. Apa? Mau dikasih gimana? Oke. Randi matematika. Nah, ini bentuk model matematika. Biar memudahkan kami bisa dengan cara Randi untuk dikecilkan. 200A plus 200B. Apa Rajendra? 200A plus 240 Sama dengan 1.200. 1.200. Berarti Rajendra sudah paham. Yang lain juga insya Allah paham dengan model matematika. Sistem persamaan linear dua variabel merupakan sebutan bagi dua buah PLDP yang memiliki keterkaitan. Perhatikan ini. Yang mana variabel? Cung. Renata. X, Y. Oke. Yang mana koefisien? Johan, yang mana? A, B, B, F. Ada yang tahu C dan F apa? Mencari solusi SPLDP ada 4. 1. Metode eliminasi. Apa itu eliminasi? Yang kedua, metode substitusi. Apa itu substitusi? Mengganti. Sekarang sudah berkelompok, ada LKPD yang perlu kalian pelajari. Semua ini kelompok biar aktif. Ada yang menulis, ada yang membaca. Renata, Satrio, Putri, kelompok 6. Olis, Andi,
Tidak ya. Berhasil. Zahira, Salsa. Kelompoknya apa? Prima, Andi, Olis, Aulia. Satu, pasangan paket manakah yang jumlahnya nasinya sama? Nah, paket manakah? Terus Yang jumlah nasinya sama. paket mana? Paket 2 dan 5. Oke. Nomor 2, pasangan paket manakah yang jumlah ayamnya sama? Paket 1 dan 2. Oh, apa ayam ya? Terus ayam yang ketiga. Dan selisih harganya tuh 25.000. Dan harga satu ayamnya tuh 8.000. 8.000 satu ayam. Iya. Pasangan paket manakah yang jumlahnya nasi atau ayamnya tidak sama? Pasangan paket mana yang jumlah ayam dan nasinya tidak sama? Paket 3 dan paket 4. Paket 3 dan paket 4. Berapakah selisih harga paket 2 dan paket 4? Selisih ayamnya. Selisih ayamnya paket 2 dan paket 4. Selisih ayamnya tuh 3. Harganya? Kalau harganya tuh selisihnya 24.000. Ini jawaban memang benar. Dan satu, sebelum kalian menulis variabel, pakai pemisalan dulu ya. Misal A apel, jadi yang lain tahu. J jeruk ya. Misalkan buku B, pensil B. Tepuk tangan buat kelompok Milana. Bu bangga dengan kalian bisa mengisi. Kalian bisa langsung membaca gambar. Matematika itu tidak sulit. Matematika ada dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Ada yang mau bertanya tentang SPLDQ? Siapkan HP-nya. Lihat nanti di grup, Ibu berikan link. Seandainya tidak selesai, bisa diselesaikan sudah ini. Udah, Ibu PR-kan saja. Ya. Rupanya hari ini SPLDQ cukup dimengerti nggak? Benar? Membeli 5 apel dan 8 semangka seharga 10.000. Model matematikanya juga nama 5A plus 10S sama dengan 50.000. Tepuk tangan buat ada yang mau menambahkan, membetulkan apa Milana? Jadi kan 10 itu ada 12 buat. Jadi bisanya 12x ditambah 6. Terima kasih buat Milana. Mau langsung dinilai kelompok 6. Apa hasil dari yang barusan kalian kerjakan LKPD itu? Kesimpulannya apa? Supaya kita tuh nggak rugi kalau misalnya kita jualan. Nah nanti juga kita tuh nggak bakal rugi dalam jualan itu. nggak bakal ketipu gitu. Iya. Karena kita bisa gitu. Oke, terima kasih banyak. Hari ini kalau memang ada pertanyaan nggak? Ibu akan memberikan tugas, boleh dikerjakan di rumah segera hari ini, biar langsung nyampe ke Ibu. Silakan buka HP-nya hari ini. Ibu cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan pembelajaran ini bisa tercerna, teringat. Oh iya, bila buah barang tanpa diketahui harga, saya bisa menentukan harga. Ya. Jadi sekali lagi Ibu mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang pas. Dan alhamdulillah kalian dalam bersama paling ter Ibu ya dalam persebelas. Selalu jaga kebersihan, jaga kondisi. Insya Allah kalian support dengan kelas, dengan sekolah, kami akan lebih support. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pada hari ini kita akan diskusi tentang pasca observasi ya kemarin saat di kelas. Nah, sekarang bagaimana nih perasaan Bu Heni saat Bu Heni sudah diobservasi oleh saya waktu hari kemarin? Saya merasa lega dan ada suatu tantangan ya, dilihat dengan langsung dipantau dengan ibu kepala sekolah. Alhamdulillah saya waktu itu merasa sudah agak maksimal. Iya. Jadi, Alhamdulillah. saya senang. Ya. Nah, sekarang bagaimana nih perubahan perilaku siswa saat Bu Heni sudah observasi? Alhamdulillah banyak perubahan, Bu. Alhamdulillah. Bu, iya Bu, bagus Bu, cara seperti kemarin. Sering-sering ya Bu, iya Oh, insya Allah. subhanallah, keren. Nah, sekarang kata Bu Heni, apakah aku tuh sudah idealkah mengajar gitu? Kalau menurut pribadi saya, Iya. ideal itu mutlak ya, untuk yang 100 saya belum maksimal, masih Iya, banyak masih kekurangan. ada kekurangan. Ini kalau dinilai skala 1 sampai skala 10, berapa nilai Bu Heni? Ya, KKM lah, untuk KKM. matematika. Iya, siap ya. Terima kasih Bu Heni, mohon izin saya menyampaikan apa yang saya potret ya waktu itu. Nah, Bu Heni mohon izin saya menyampaikan, tidak mencari kesalahan ya Bu ya. Hanya kita saya memotret apa yang Bu Heni lakukan dari awal sampai akhir. Nah, izin saya menyampaikan, yaitu pertama Bu Heni lakukan ice breaking ya. Iya. Ice breaking dengan tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Luar biasa. Lalu juga Bu Heni mengabsen siswa dengan menyebutkan nama. Iya. Karena Bu Heni mengambil suasana kelas ya, kalau Iya, salah fokus keterangan perilakunya itu ya. kelas. Lalu juga Bu Heni menyampaikan tujuan pembelajaran, disampaikan dengan lisan juga, lalu tampil di PPT juga. Lalu juga Bu Heni menyampaikan persepsi dan mengajukan pertanyaan pemantik. Siswa pun dengan antusias menjawab pertanyaan tersebut. Guru mengingatkan kesepakatan kelas, mengecek kebersihan kelas, itu luar biasa. Berarti inovasi Bu Heni di saat-saat KBM masih menyelipkan hal-hal positif untuk anak-anak, ingat kebersihan kelas. Nah, luar biasa. Dan juga inovasi berikutnya yang boleh dilakukan adalah dalam kelas yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Itu subhanallah, begitu itu inovasi. Karena Bu Heni membuat anak itu matematika itu tidak hanya angka-angka saja, ternyata bisa dengan tadi memberikan motivasi, mengingatkan siswa untuk berbuat baik, minimal hal kecil buang sampah pada tempatnya. Subhanallah, luar biasa. Lalu juga Bu Heni memberikan motivasi saat jam terakhir masih harus belajar matematika. Luar biasa. Kita waktu itu kan jam terakhir ya, tetapi masih semangat Bu Heni maupun siswanya. Lalu juga Bu Heni memberikan stimulus masalah dengan jajanan di kantin. Nah, itu hebat. Jadi kalau misalnya Bu Heni menyelesaikan masalahnya itu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kan. Jadi tidak usah kemana-mana, makanya anak-anak itu tertarik karena Bu Heni membuat koneksi antara matematika dengan kehidupan sehari-hari. Jadi lebih bermakna anak itu belajar. Oh, saya belajar bersama linear 2 pada itu untuk apa? Ternyata untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Luar biasa. Subhanallah. Lalu juga diberikan penayangan video kan, lalu siswa mengamati, menulis, menganalisis agar didapat jawaban. Nah, bagus itu. Dan juga siswa diarahkan untuk menyederhanakan bilangan-bilangan ya, angka. Ya itu bagus. Jadi Bu Heni itu membuat ke anak itu tidak ribet matematika itu, ternyata bisa disederhanakan angka-angkanya. Lalu juga Bu Heni memberikan pujian pada siswa yang berhasil menjawab dengan benar. Wah, itu berarti ngeriwet ya, anak-anak tuh semangat, ada dikasih reward sama gurunya, jadi semangat belajarnya. Lalu juga Bu Heni, subhanallah, ini jarang dilihat Bu Heni menyampaikan alur pembelajaran. Lainnya sekarang kita bagi kelompok ya, sekarang ini ngejaga ini, itu subhanallah, luar biasa Bu Heni. Lalu juga inovasi berikutnya, Bu Heni mengarahkan berbagi peran dalam pekerjaan mengisi KPD ya. Ada yang notulen, pemimpin diskusi, penyerat ide, dan pengumpul materi. Wah, subhanallah, berarti semua bekerja sama dan menimbulkan sikap gotong royong kan. Itu yang dimaui oleh kurikulum Merdeka. Berpikir kritis juga bisa masuk. Lalu juga yang lebih hebatnya lagi, Bu Heni itu apa nama siswa? Subhanallah, dari A sampai Z. Aduh, satu kelas apa semua. Subhanallah, luar biasa. Dan juga Bu Heni berkeliling ke setiap kelompok, mendampingi siswa yang belum paham ataupun yang sudah paham, ditanya
Untuk yang belum paham, Bu Heni membimbing sampai anak itu menemukan jawaban atau menemukan produknya. Subhanallah. Lalu juga Bu Heni mengarahkan ke open ended, jadi anak itu jawabannya silakan aja, solusinya kalian kerjakan, mau cara apa, yang penting jawabannya ada. Dan betul, subhanallah, saya lihat karena Bu Heni menyampaikan open ended, mantap pokoknya Bu Heni. Lalu juga Bu Heni juga memunculkan ide untuk harus lengkap nulis itu ya. Jadi anak-anak itu rupiahnya mana, apanya mana, sampai sedetil itu Bu Heni sampaikan ke anak. Jadi anak itu ingat, oh ternyata untuk angka itu ada angka yang biasa, ada angka rupiah, ada angka itu. Jadi itu benar-benar ide lah bagi anak-anak, dibuka wawasan mereka. Jadi jangan asal nulis, misalkan 1000 apa, kan rupiah atau apa, itu subhanallah bagus. Lalu juga Bu Heni luar biasa, meskipun sudah ada PPT, udah ada video, tapi Bu Heni masih menulis di papan tulis. Berarti benar-benar guru, karena harus dimanfaatkan papan tulis itu ya, jangan hanya sebatas ada saja, harus dimanfaatkan. Lalu juga Bu Heni melakukan kuis ya untuk asesmen formatif ya. Dengan membuat model matematika, jadi anak-anaknya berlomba ingin mengisi. Subhanallah, luar biasa, dan jawabannya juga hebat, luar biasa. Lalu juga Bu Heni membuat kesimpulan tentang manfaat menjadi SPLDP dan sebagainya, juga Bu Heni luar biasa. Tapi ini mohon maaf Bu Heni, ada sedikit yang terlewat mungkin sama Bu Heni ya. Nah, di saat perjalanan sudah selesai, Bu Heni menyampaikan materi yang akan minggu depan itu tentang apa. Silakan kalian pelajari sebagainya. Cuman Bu Heni mungkin lupa saat refleksi tidak mengatakan apakah anak hari ini sudah senang atau tidak belajar ya. Meskipun tampak terlihat anak-anak senang, tapi mungkin sebaiknya disampaikan ulang ya. Karena mungkin juga situasi apalagi jam terakhir, dan ada perasaan nervous juga ya yang dilihatin orang kan berbeda. Nah, itu mohon maaf Bu Heni ya. Untuk kedepannya. Nah, sekarang pertanyaan saya ke Bu Heni. Saya sebagai kepala sekolah, apa yang Bu Heni inginkan dari saya agar Bu Heni tadi bisa mencapai nilai yang maksimal gitu. Ya, seperti yang barusan Ibu koreksi itu, masukan. Ya mudah-mudahan Ibu bisa lagi untuk semester berikutnya atau per 3 bulan mensupervisi lagi. Jadi setiap kesalahan selalu diingatkan. Insya Allah saya akan melakukannya. Terima kasih Bu Heni. Insya Allah saya nanti akan membuat jadwal. Saya akan sampaikan ke kurikulum jadwalnya kira-kira hari apa, dan kita mungkin bisa lebih ke sharing saja. Nanti ke sharing juga. Saya akan sampaikan di Komula juga. Biar teman-teman diingatkan juga gitu ya. Kadang-kadang karena nervous, karena padahal sudah ada di PPT sudah ada ya, tapi karena nervous terima kasih Bu Heni. Insya Allah nanti kita agendakan untuk pendampingan berikutnya ya, per 3 bulan sekali ya. Bu Heni terima kasih luar biasa, semangat saat terus ya Bu Heni ya. Sampai-sampai.